warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini, kelas 1B Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan di video ini, saya akan mempresentasikan hasil resume pada mata kuliah Ayat Ekonomi dan Bisnis mengenai harta, bekerja, upah, konsumsi, dan produksi. Pada materi pertama yaitu mengenai harta. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Sesuai yang telah tercantum dalam surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, adapun tafsiran dalam surah Al-Imran ayat 14 ini, Ibnu Hasir dalam tafsirnya mengungkapkan tidak ada larangan dalam mencintai kesenangan duniawi tersebut. Sebaliknya, ayat ini menjelaskan keburukan atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari mencintai yang berlebihan. Pertama, ayat ini menyebut wanita sebagai kesenangan sementara. Sebaliknya, jika keberadaan wanita ditujukan untuk dihormati dan melahirkan keturunan, maka menjadi suatu perkara yang disunnahkan. Kesenangan kedua dalam surah Al-Imran ayat 14 ini adalah anak. Ibnu Hasir berpendapat, ada kalanya rasa cinta berlebihan pada anak justru didorong oleh perasaan berbangga diri. Perasaan berbangga diri tersebut bahkan disandingkan dengan berbangga diri pada perhiasan yang dimiliki. Meski demikian, bila rasa cinta berlebihan pada anak justru karena dorongan untuk memperbanyak keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut menjadi perkara yang terpuji. Terakhir, rasa cinta berlebihan pada harta benda, hal ini dapat didorong dari adanya rasa takabur dan sombong dalam diri seseorang. Cinta kepada harta ada kalanya karena terdorong oleh faktor menyombongkan diri dan berbangga-banggaan, takabur terhadap orang-orang lemah, dan sombong terhadap orang-orang miskin, tulis Ibnu Hasir. Materi yang kedua yaitu bekerja. Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan adalah gerak daripada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup, badania maupun rohania. Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih jauh manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman dan mencari kepuasan atau mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. Sesuai yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, janganlah kamu berangan-angan
atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul Surah An-Nisa ayat 32 mengutip tafsir Al-Misbah jilid 2 oleh M. Quraish Shihab. Dikatakan bahwa turunnya ayat ini dihubungkan dengan ucapan yang pernah dikemukakan oleh salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummu Salamah. Seorang mujahid meriwayatkan, ia berkata bahwa Ummu Salamah menuturkan, "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki dapat ikut serta berperang, sedangkan kami tidak diikut sertakan berperang dan hanya mendapat setengah bagian warisan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, "Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain." Hadis riwayat Tirmizi. Adapun materi ketiga yang mengenai upah atau gaji. Upah atau gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Sesuai yang telah tercantum dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falan lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Barang siapa mengerjakan amal solih, baik lelaki maupun perempuan, sedang ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kami akan beri dia kehidupan bahagia dan tentram di dunia. Walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat di dunia. Nah, pada materi keempat ini membahas mengenai konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang individu maupun kelompok. Sedangkan kegiatan konsumsi merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan oleh seseorang untuk membiayai pembelian berbagai macam barang maupun jasa serta kebutuhan lainnya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi biasa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Sesuai yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi,
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Menurut tafsir Ibnu Hasir jilid 1, turut disebutkan bahwa setan juga telah memperdaya manusia di masa jahiliyah dengan mengharamkan bahirah, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelimanya jantan, lalu dilepaskan. Saibah atau unta betina yang dibiarkan pergi karena suatu nazar, serta wasilah yaitu domba beranak kembar, betina dan jantan. Lalu yang jantan diserahkan ke berhala, padahal hewan-hewan dengan kondisi tersebut tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Baqarah ayat 168 melarang untuk mengikuti langkah-langkah setan yang dapat mengotori jiwa dan berdampak buruk. Larangan di sini bukan hanya dalam lingkup makanan, tetapi jauhi pula setan dalam segala perbuatan manusia. Pada materi yang kelima atau yang terakhir ini membahas mengenai produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi memiliki beberapa tujuan, mulai dari menghasilkan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan manusia, memperluas lapangan usaha, hingga meningkatkan keuntungan. Meski begitu, pengertian produksi dapat meluas tidak hanya untuk menghasilkan suatu barang. Contohnya, pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari. Telah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu anzala minas sama'i ma'an fala ayatal liqaumin yasma'un, yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan atau yang mempelajarinya. Tafsir Al-Muyassar, yaitu Kementerian Agama Saudi Arabia, mengemukakan, dan Allah dialah yang menurunkan hujan dari awan, lalu mengeluarkan dengannya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari tanah setelah sebelumnya tandus lagi kering. Sesungguhnya dalam kejadian diturunkannya air hujan dan ditumbuhkannya tanam-tanaman, benar-benar terdapat bukti petunjuk atas kuasa Allah untuk membangkitkan yang sudah mati dan menunjukkan sifat keesaannya bagi kaum yang mau mendengar dengan baik, merenung, taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Demikian presentasi dari saya yang membahas 5 materi, yaitu mengenai harta, bekerja, upah, konsumsi, dan produksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.